Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi pada podcast Formato UNESA 2023 pada episode kedua. Dengan saya Ilham Ramdhani sebagai host pada podcast kedua kali ini. Dan juga kita ditemani oleh narasumber kita yang sangat-sangat hebat. Dengan di samping saya ada Ibu Eva. Mungkin dari Ibu Eva bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Olenka, selaku staf di unit pengelolaan informasi Majapahit di sini. Ya, terima kasih Bu. Ya, pada podcast kali ini saya dan Bu Eva akan sedikit menjelaskan dan juga membahas mengenai PIM pengelolaan informasi Majapahit dan juga sedikit mengenai sejarah dari Kerajaan Majapahit. Karena kita juga di sini nggak hanya mengenal dari PIM ini juga mengenal tentang sejarah dari Kerajaan Majapahit juga, Bu. Di sini kita akan mengusung tema menjelajah jagat Majapahit. Oke, langsung saja dari Bu Eva, mungkin untuk pertanyaan pertama boleh dijelaskan dulu Bu mengenai PIM ini itu gimana, Bu? Mungkin dari cara masuknya gimana, dari loket pembayaran atau gimana, mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk unit PIM ini sendiri, ini adalah salah satu unit kerja yang berada di bawah naungan kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Nah, untuk masuk ke dalam unit PIM ini sebenarnya tidak dipungut biaya. Hanya saja di bagian depan itu ada loket masuk. Nah, itu dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Jadi, di dalam sini ada dua instansi. Yang pertama, unit PIM sendiri berada di bawah kantor BPK Wilayah 11. Kami langsung berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, sedangkan untuk retribusinya itu masuk ke Dinas Pariwisata. Seperti itu. Baik. Kemudian untuk konsep dari museumnya ini gimana, Bu? Maaf, PIM pengelolaan informasi Majapahit ini gimana, Bu? Ya. Sebenarnya teman-teman ini mau menyebut ini unit PIM, mau menyebut museum, itu boleh-boleh saja. Karena apa? Dari awal masyarakat umum mengenal tempat ini memang sebagai museum Majapahit, museum Trowulan dan sebagainya. Namun kami menjadi sebuah unit bagian dari kantor BPK itu dimulai dari tahun 1000 setelah kemerdekaan. Karena dari sejarahnya, nah ini kembali ke sejarah ya mungkin. Yang pada awalnya museum ini didirikan itu mulai tahun 1924. Nah, dari 1924 itu hanya berupa yayasan. Namanya Yayasan OVM, kepanjangan dari Augunik Vereniging Majapahit, di mana OVM ini bertugas untuk mempelajari dan meneliti benda-benda bersejarah yang khususnya berada di wilayah Trowulan. Terlebih lagi dari teman-teman itu semuanya berasal dari Kerajaan Majapahit. Nah, mulai dari situlah banyak sekali artefak-artefak yang ditemukan. Nah, karena itu dari pendiri museum sendiri atau pendiri OVM ini, yaitu R.A. Kromojoyo Adinegoro dan Insinyur Henry McLempon, berinisiatif untuk memamerkan artefak-artefak yang ada. Nah, jadi selang 2 tahun setelah pendirian OVM itu, mulailah merencanakan sebuah museum, yaitu memamerkan artefak yang telah ditemukan. Nah, posisinya itu masih di rumah Insinyur Henry. Jadi belum di sini, di rumah Insinyur Henry. Nah, itu mulai dari tahun 1926. Setelah 1926 dipamerkan secara umum, orang menyebutnya, oh ini museum, karena memamerkan dan menyimpan benda-benda bersejarah, kan seperti itu. Nah, terus kemudian di tahun 1942 museum ini ditutup. Karena apa? Insinyur Henry ini ditawan oleh pasukan dari Jepang. Seperti itu, dari Jepang ya, bukan Belanda. Karena Insinyur Henry itu orang Belanda. Oh, itu orang Belanda. Ya, Insinyur Henry itu arsitek dari Belanda. Seperti itu. Nah, setelah masa kemerdekaan, museum ini berpindah-pindah tangan. Jadi dikelola oleh pemerintah sampai pada akhirnya dikelola secara resmi oleh
pemerintah Indonesia yang disebut dengan ini apa namanya? Bukan. Sebentar saya lupa. Yang dikelola oleh Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Nah, itu. Nah, dari situ mulai menjadi sebuah bagian unit kerja. Nah, kan seperti itu. Nah, dari situlah sampai pada akhirnya di rumah Insinyur Henry ini sangat banyak sekali artefaknya. Akhirnya di sana itu nggak muat. Nah, dari pemerintah pusat itu berinisiatif untuk membuatkan sebuah gedung baru yang ada di sini. Nah, jadi ini merupakan museum yang baru dan dibuka secara umum itu tahun 1987. Nah, dari 1987 ini koleksinya masih hanya di sisa koleksi Insinyur Henry. Nah, baru tahun 1999 ketambahan lagi koleksi dari Gedung Arca punyanya R.A. Kromojoyo. Nah, Gedung Arca itu dulunya di sebelahnya alun-alun, sebelahnya kantor bupati. Nah, di situ. Kemudian dipindah ke sini semuanya, akhirnya jadi satu di sini. Sampai akhirnya sekarang ini menjadi unit pengelolaan informasi Majapahit yang berada di bawah kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Berarti nggak hanya dari penemuan di sekitar sini aja ya Bu, dari Mojokerto sana juga dikumpulkan dari sini. Ya, kalau dulu masih istilahnya lokal, penemuannya dari Trowulan, Mojokerto, tapi kalau untuk saat ini mencakup ke seluruh wilayah Jawa Timur. Tapi tidak semuanya yang ditemukan di wilayah Jawa Timur itu langsung dibawa ke sini. Ketika temuan itu masih dibutuhkan in situ, masih dibutuhkan untuk tetap di lokasi, itu tidak dibawa kemana-mana. Yang dibawa ke sini itu adalah temuan-temuan yang misalnya di lokasi aslinya itu kurang terawat, tidak bisa terawat, atau tidak bisa terlindungi. Salah satu contohnya itu ini ada prasasti, bukan prasasti, mirip seperti prasasti sih, tulisan yang berada di media kayu itu lokasi asalnya itu ada di pintu gerbang makam Pusponegoro. Nah, kalau berada di atas dengan keadaan terbuka, terlebih lagi dengan berbahan kayu, itu kan sangat rentan sekali rusak, mudah lapuk. Akhirnya apa? Dipindah ke sini, diamankan, dan di sana dikasih duplikatnya. Seperti beberapa koleksi yang ada di sini, karena kalau besar-besar ini kemungkinan memang harus diamankan di sini. Terlebih lagi yang kondisinya sudah rusak atau mengalami kerusakan, kepatahan. Kalau patah biasanya itu kan masih bisa diperbaiki, direkonstruksi kembali. Nah, seperti itu. Jadi di museum ini tidak hanya menyimpan, merawat, tapi juga ada kegiatan konservasi di sini. Untuk merawat itu tadi ya Bu ya, untuk merawat, memperbaiki. Berarti itu ada hubungannya sama itu Bu. Kalau nggak salah saya itu pernah baca sejarah ya Bu ya. Itu kan dulu Jepang itu pernah mendirikan organisasi untuk itu Bu, untuk meneliti kebudayaan Jepang dan Indonesia itu. Nah itu salah satu untuk mendirikan museum ini juga, salah satu ada hubungannya gitu Pak. Oh, kalau itu saya rasa tidak ada hubungannya ya, karena kita tahu dari awal pemerintah Jepang datang ke sini itu sudah kira sama Belanda, ya kan? Terlebih lagi pendiri museum ini adalah salah satunya adalah orang Belanda. Jadi kok kayaknya nggak mungkin sekali nih, ya kan? Itu. Oh seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sedikit tentang sejarah dari PIM ini dan juga atau museum ini, bolehlah menyebutnya gimana, karena saya dari orang sini juga Bu, saya dari Trowulan di ini juga ya, kebetulan menyebutnya ya dari dulu museum gitu Bu. Baru tahu PIM ini ya baru-baru ini gitu Bu. Lah gitu, jadi untuk selanjutnya, jadi kalau kita bicara mengenai museum ini juga kita tidak afdol lah kalau kita nggak bicara mengenai sedikit tentang sejarah Kerajaan Majapahit gitu ya Bu. Jadi untuk Kerajaan Majapahit sendiri kan dulu itu pernah menjadi kerajaan terbesar Bu ya se-Asia Tenggara. Nah itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Gitu. Baik. Nah kalau untuk sejarah Kerajaan Majapahit sendiri ini juga sangat berkaitan tentang kenapa sih kok museum ini didirikan di Trowulan. Nah kan seperti itu. Jadi
Insinyur Henry ini memperkirakan bahwa wilayah Trowulan ini merupakan bekas dari ibu kota kerajaan Majapahit. Jadi beliau mendirikan museum itu di sini. Karena kenapa kok beliau itu bisa memperkirakan bahwa Trowulan ini adalah bekas ibu kota kerajaan? Nah, di wilayah Trowulan sendiri sudah sangat terlihat jelas ya bahwa ada beberapa bangunan yang sangat megah, karena kita tahu ada beberapa candi di wilayah Trowulan. Yang pertama ada Gapura Wiringin Lawang dan Gapura Bajang Ratu, di mana Gapura Wiringin Lawang ini merupakan kategori Gapura Bentar, yang mana Gapura Bentar ini berfungsi sebagai pintu masuk untuk menuju ke sebuah wilayah kerajaan. Nah, sedangkan di sebelah selatannya itu ada Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu ini termasuk kategori Gapura Paduraksa. Gapura Paduraksa ini berfungsi sebagai pintu masuk untuk menuju ke sebuah tempat suci. Nah, jadi istilahnya Gapura Bajang Ratu ini sudah berada di dalam wilayah Kerajaan. ibu kota kerajaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bangunan-bangunan yang lain seperti Candi Tikus. Candi Tikus ini adalah sebuah ketirtaan atau pemandian. Jadi sudah sudah bisa diperkirakan bahwa yang namanya pemandian itu kan sifatnya private, ya kan, sangat-sangat privasi. Jadi sudah pasti berada di bagian paling dalam, kan seperti itu. Kemudian ada beberapa lagi bangunan yang lainnya sangat banyak sekali. Nah, kita lihat kalau misalkan di lingkungan Trowulan itu kan dikelilingi dari beberapa bangunan, bahkan struktur-struktur serta peninggalan-peninggalan itu yang banyak sekali ditemukan di Trowulan, ya kan. Nah, kalau misalkan Trowulan ini di luar dari lingkungan ibu kota kerajaan, tidak akan mungkin banyak sekali bangunan-bangunan besar yang ada di sini, dan seperti itu. Nah, untuk sejarah kerajaan Majapahit sendiri itu dimulai tahun 1293 dengan raja pertamanya Raden Wijaya. Nah, seperti itu. Nah, pada awalnya juga tidak serta-merta Majapahit itu menjadi sebuah kerajaan yang besar. Jadi awalnya itu Raden Wijaya ini kan sebenarnya ingin melarikan diri dari Campuran. Jaya Katwang. Nah, ingin melarikan diri dari Jaya Katwang karena pada saat itu Jaya Katwang sudah berhasil menaklukkan Singasari, ya kan. Nah, di mana sebenarnya cikal bakal dari raja-raja Majapahit ini kan sebenarnya dari Singasari. Nah, dari situlah Jayanagara ini membawa serta rombongan baik keluarga, pasukan dan pengawalnya itu memasuki sebuah wilayah hutan. Kalau di dalam negara Kertagama itu dituliskan Alase Wong Trik atau hutannya orang Trik. Nah, kalau diperkirakan kemungkinan hutan Trik ini ada di mana sebenarnya? Nah, itu juga masih menjadi masih menjadi pembahasan secara lanjut, ya kan. Namun demikian para sejarawan dan arkeologi itu menyimpulkan bahwa tetap hutan Trik ini rombongan dari Raden Wijaya ini mendirikan sebuah perkampungan di mana ya yang isinya hanya rombongannya itu tadi pada awalnya. Nah, dari situlah mulai menyebar luas ke luar hutan. Kemudian penaklukan yang dilakukan itu dimulai dari desa-desa atau kampung-kampung yang terdekat dari hutan tersebut, kan seperti itu. Nah, kemudian setelah Raden Wijaya ini wafat, digantikan oleh putranya, yaitu Raden Jayanegara. Nah, Jayanegara ini adalah putra dari istri yang ke berapa ya kalau nggak salah, itu istri yang kedua, istri Raden Wijaya, karena Raden Wijaya ini kan punya istri 5. Nah, 4 diantaranya itu adalah putri dari Raja Singasari, kan seperti itu. Nah, dari salah satu istrinya itu yaitu Jayanegara. Nah, pada saat pemerintahan Jayanegara ini terjadi banyak sekali pemberontakan. Karena apa? Ternyata
ketika Raja Jayanagara ini memerintah di usia yang masih sangat muda, belum begitu memahami tentang bagaimana mengatur sebuah kerajaan, memimpin sebuah pemerintahan itu seperti apa. Dia masih bersikap seenaknya sendiri. Terlebih lagi ada berita-berita yang menyebutkan bahwa Jayanagara ini suka minum minuman keras, mabuk-mabukan, kan seperti itu. Bahkan dia punya niat untuk memperistri bukan saudara tiri, gimana ya? Memperistri putri dari Ibu Gayatri. Ibu Gayatri itu istri pertama Raden Wijaya, kan seperti itu. Ini kayak anaknya sendiri berarti. Bukan anaknya, saudaranya. Saudaranya. Nah, setelah itu yang namanya seorang ibu khawatir kan, ya meskipun Jayanagara ini seorang raja, tapi dengan kepribadian yang seperti itu, Gayatri ini nggak mau anaknya dinikahi oleh Jayanagara. Sampai akhirnya Jayanagara ini mengalami sebuah sakit. Nah, ketika sakit itulah ada beberapa yang menyebutkan bahwa Jayanagara sakit yang kemudian meninggal ini diracun oleh tabibnya sendiri, kan seperti itu. Setelah sepeninggal Jayanagara, barulah kedudukan raja ini dipimpin oleh seorang raja perempuan, namanya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Nah, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi inilah putri dari Gayatri. Nah, seperti itu. Sebenarnya masih saudara perempuannya, ya kan, saudara perempuannya yang hendak dinikahi sebelumnya itu. Nah, dari Tribhuwana inilah mulai ditata kembali, pemerintahannya diperbaiki lagi, masyarakatnya kembali dimakmurkan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu apa yang dilakukan oleh Tribhuwana, dan seperti itu. Jadi Tribhuwana ini melihat ada seorang panglima perang yang kayaknya ini benar-benar bisa diandalkan untuk memperkuat kerajaan. Nah, siapa? Sudah pasti bisa ditebak, yaitu Patih Gajah Mada. Nah, kenapa kok Tribhuwana ini memilih Gajah Mada diangkat sebagai seorang Mahapati? Nah, ketika masa Jayanagara, kembali lagi ke Jayanagara, Patih Gajah Mada ini berhasil mengamankan atau menyelamatkan Jayanagara ini dari serangan dari pemberontak. Nah, kan seperti itu. Akhirnya Tribhuwana ini mempercayakan bahwa keamanan kerajaan ini harus ada orang yang bisa memimpin secara benar. Nah, setelah itu akhirnya diangkatlah Gajah Mada ini sebagai seorang Mahapati. Nah, kemudian setelah dirasa cukup usia, nah cukup usia itu putra dari Tribhuwana ini diangkat menjadi seorang raja, dan kemudian Tribhuwana mengundurkan diri. Nah, yang akhirnya putra dari Tribhuwana ini menjadi seorang Raja Majapahit yang keempat, yaitu Hayam Wuruk. Nah, di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk inilah Majapahit ini mencapai puncak kejayaan dengan dibantu oleh Patih Gajah Mada. Nah, puncak kejayaan ini sangat pada saat itu benar-benar Majapahit ini menjadi kerajaan yang sangat kaya, masyarakatnya benar-benar makmur, pemerintahannya bagus, wilayahnya juga sangat luas. Terlebih lagi dengan adanya Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada ini menyebutkan daerah-daerah yang ingin ditaklukkan pada saat itu. Jadi kalau sebenarnya kita menganggap bahwa wilayah Nusantara ini merupakan wilayah kerajaan Majapahit yang berada di dalam Sumpah Palapa, sebenarnya kalau saya sendiri belum bisa memastikan itu. Karena apa? Ketika sumpah itu diucapkan, itu adalah harapan dari Gajah Mada untuk bisa menaklukkan daerah-daerah tersebut. Nah, apakah selama perjuangan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk ini sudah benar-benar bisa mencapai daerah-daerah tersebut? Nah, itu kan belum tahu secara pasti. Karena apa? Di negara Kertagama sendiri itu juga menyebutkan sama seperti apa yang diucapkan oleh Gajah Mada, bahwa dia ingin menaklukkan beberapa wilayah, terutama di
luar pulau Jawa, kan seperti itu. Nah, setelah sepeninggal dari Hayam Wuruk dan Gajah Mada inilah mulai terjadi apa ya? Perselisihan. Cikal bakal keruntuhannya. Cikal bakal keruntuhannya itu bermula dari ketika Raden Wijaya wafat, kemudian yang diangkat sebagai seorang raja ini adalah menantunya. Karena apa? Hayam Wuruk ini memiliki hanya satu anak perempuan namanya Kusumawardhani itu dari permaisuri atau istri Hayam Wuruk yang sebagai apa ya, ibu ratu lah istilahnya ya. Sebagai ratu dari kerajaan Majapahit saat itu hanya memiliki satu anak perempuan namanya Kusumawardhani. Sampai akhirnya yang dijadikan raja ini adalah menantunya namanya Wikramawardhana. Nah, setelah pengangkatan Wikramawardhana ini menjadi raja, barulah ada seorang yang datang dan merasa tidak terima bahwa dia mengatakan bahwa aku ini loh anak laki-laki seorang raja, aku adalah putra raja. Kenapa yang dijadikan raja di Majapahit itu menantunya? Nah, kan sebenarnya. Ternyata yang datang ini adalah benar putra Hayam Wuruk tapi dari Selir. Nah, itu tadi. Namanya Dewira Bumi. Nah, seperti itu. Nah, sampai akhirnya Majapahit ini dibelah menjadi dua. Yang bagian barat dipimpin oleh Wikramawardhana dan yang bagian timur diberikan kepada Dewira Bumi. Nah, seperti itu. Mulai dari situlah, nah ini anak keturunan selanjutnya itu selalu berpikiran yang sama seperti pada awal Dewira Bumi ini datang, yaitu sama-sama selalu ingin menjadi raja, ingin menjadi pemimpin, mendapatkan wilayah kekuasaan, kan seperti itu. Bahkan setelah Wikramawardhana kemudian digantikan oleh raja perempuan lagi namanya Suhita. Nah, ini juga terjadi perebutan kekuasaan. Sampai akhirnya Majapahit ini dipecah lagi, dibelah menjadi negara kecil-kecil. Setelah menjadi negara kecil-kecil, nah muncullah apa? Dinasti baru. Nah, dinasti baru ini adalah dinasti Girindrawardhana, yaitu penguasa terakhir Majapahit. Nah, sebenarnya gelar Girindrawardhana itu ada 3 orang atau 3 raja. Nah, dari ketiga raja ini memiliki gelar yang sama yaitu Girindrawardhana. Ternyata Girindrawardhana ini adalah keturunan dari Wikramawardhana yang pada saat setelah Suhita dia dibuang ke Kediri, terus kemudian bisa naik tahta lagi di akhir masa Majapahit tersebut. Nah, namun karena sudah hanya memiliki kerajaan kecil dengan pasukan pun juga sedikit, nah, mulailah ada pertempuran dari Demak. Nah, setelah itu pasukan dari Kesultanan Demak ini menyerang Majapahit yang dipimpin oleh Girindrawardhana ini. Akhirnya Girindrawardhana kalah dan kemudian wilayah Pulau Jawa ini dikuasai oleh Kesultanan Demak. Dan yang sampai saat ini kita ketahui bahwa kerajaan atau Kesultanan Demak ini merupakan raja atau kerajaan pertama Islam yang berada di Pulau Jawa. Jawa, gitu. Jadi itu akhir dari keruntuhan dari kerajaan Majapahit. Dari keruntuhan Majapahit. Dan sebenarnya kerajaan Demak ini kan dipimpin oleh Raden Fatah. Raden Fatah ini juga merupakan salah satu keturunan dari Raja Majapahit. Raja terakhirnya. Bukan raja terakhir. Kalau nggak salah itu dari Brekertabumi. Oh, itu tadi dari Brekertabumi, yang tadi kan Dewira Bumi. Nah, Brekertabumi ini sebelum Girindrawardhana. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang ya Raden Fatah ini seorang raja Islam karena ibunya ini adalah wanita Muslim. Wanita Muslim ini dari Campa. Dari Campa itu kalau menurut buku yang saya baca, Campa ini adalah salah satu daerah yang berada di Vietnam. Nah, pada saat itu putri dari Campa ini menikah dengan Raja Majapahit.
sampai akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki Muslim. Nah, akhirnya menduduki di daerah Demak tersebut yang disebut yang dikenal dengan nama Raden Patah. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi pada masa keruntuhan itu Bu, itu penduduk dari kerajaan Majapahit itu gimana Bu untuk masa transisinya dari kerajaan Majapahit pindah ke kerajaan Demak atau beralih ke kerajaan-kerajaan yang lain gitu Bu? Ada nggak masa transisi? Kalau untuk masa transisi itu gini, sebenarnya ini sudah menjadi ranahnya penelitian ya. Kalau kami di sini kan pelestarian kebudayaan. Setahu saya pada masa keruntuhan itu banyak sekali prajurit-prajurit itu yang melarikan diri keluar dari Pulau Jawa. Nah, mungkin akan berbeda lagi dengan rakyat biasa. Karena apa? Kalau prajurit itu kan memang benar-benar perang dan ketika tidak ingin kalah dia akan melarikan diri. Tapi kalau masyarakat biasa itu sepertinya gimana ya cara melarikan dirinya, ya kan? Seperti hanya sekarang. Kalau zaman sekarang saja ketika ada peperangan itu yang perang adalah warga militer, ya kan? Tapi orang-orang biasa, warga-warga sipil biasa. Nah itu kan ya mungkin ada yang tinggal diam, ada juga yang melarikan diri karena banyak faktor sebenarnya, banyak faktor kenapa sampai sekarang itu belum diketahui apa yang dilakukan masyarakat pada saat masa transisi tersebut. Nah ya kan, karena itu butuh penelitian lebih lanjut lagi seperti itu. Dan bahkan kalau ada orang tanya, berarti orang-orang Trowulan ini semuanya keturunan dari kerajaan Majapahit? Belum tentu juga, iya kan? Belum tentu juga, karena ya itu tadi ada perpindahan kekuasaan yang mungkin ada juga migrasi yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Nah kita juga belum tahu untuk masalah itu. Baik, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kemudian itu Bu, kalau boleh bertanya lagi, dari kerajaan Majapahit dulu itu ada nggak Bu budaya dari kerajaan Majapahit dulu yang sampai sekarang itu masih ada dan terus dilestarikan oleh nggak hanya masyarakat Trowulan aja ya, mungkin ya sekitarnya lah Bu, gitu. Ada nggak Bu? Nah kalau untuk masalah kebudayaan yang berasal dari kerajaan Majapahit yang dilestarikan sampai saat ini itu sangat banyak sekali. Karena apa? Yang namanya wilayah Majapahit itu kan luas. Nah, sedangkan di setiap titik-titik daerah itu punya kebudayaan masing-masing, berbeda-beda. Misalnya, contohnya yang ada di Pulau Jawa saja. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa saja itu kebudayaan itu sudah bermacam-macam. Yang sampai saat ini masih dilakukan atau masih dilestarikan itu ada beberapa adat istiadat atau adat kebiasaan yang sudah menjadi kegiatan turun-temurun, ya kan? Itu selalu dilakukan dan masih dilakukan hingga saat ini. Yang namanya adat istiadat itu kan suatu kebiasaan yang lebih banyak itu berbau religi pada saat itu. Karena apa? Adat istiadat itu ada dua jenis. Yang pertama itu adat istiadat secara tertulis atau yang disebut dengan hukum adat, di mana hukum adat ini mengatur sikap dan perilaku masyarakat, di mana ketika ada sebuah pelanggaran norma-norma atau nilai-nilai di masyarakat tersebut, itu ada hukum adat yang memberikan sanksi, ada sanksinya. Nah, sedangkan jenis yang kedua itu namanya adat kebiasaan, di mana adat kebiasaan ini adat kebiasaan itu hal-hal yang selalu atau ritual-ritual yang selalu dilakukan pada saat-saat tertentu. Misalnya di Jawa itu ada yang namanya ritual tedak siten. Untuk tedak siten itu acara yang dilakukan atau ritual yang dilakukan ketika bayi akan pertama kali belajar berjalan dan menginjak ke tanah. Nah, namanya acara tedak siten. Itu juga termasuk adat kebiasaan dari Majapahit yang dilestarikan sampai saat ini. Kemudian ada juga larung sesaji. Gimana itu? Larung sesaji itu
ritual ritual berterima kasih kepada alam, berterima kasih kepada alam karena alam ini sudah memberikan begitu banyak manfaat bagi kita. Karena itulah diadakan larung sesaji. Larung sesaji ini biasanya isinya sumber daya alam, biasanya ya sumber daya alam, kayak seperti hasil bumi, hasil ternak, hasil pertanian. Nah, mereka ini membuat sebuah acara. Kemudian di situ ada tumpeng besar yang mana isinya itu adalah seluruh hasil bumi yang dikumpulkan. Istilahnya itu hasil bumi itu yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, kan seperti itu. Terus kemudian banyak sekali kok adat istiadat yang masih dilakukan sampai saat ini, termasuk ini selamatan, bukan selamatan ya, istilahnya apa? Orang sini memang menyebutnya selamatan. Bukan tasyakuran. Selamatan bagi orang yang sudah meninggal. Kan seperti itu. Kalau di dalam Islam sendiri sebenarnya kan memang tidak ada aturan, tidak ada himbauan untuk misalnya ada orang meninggal dari 1 sampai 7 harinya itu diadakan selamatan, kemudian ada 40 harinya lagi, kemudian ada 1 tahunnya, ada 1000 harinya. Nah, ini juga sebenarnya cikal bakalnya itu dari kerajaan Majapahit. Nah, kita ketahui bahwa kerajaan Majapahit itu bahwa dulunya ini kan agama yang secara resmi diakui itu ada Hindu, Buddha, dan kepercayaan Karesian. Apa itu? Kepercayaan Karesian itu agama resi. Agama resi. Nah, mulai dari kepercayaan dari ketiga sumber agama inilah ada yang namanya bancaan. Bancaan itu istilahnya itu rasa syukur yang mereka ungkapkan dengan cara memberikan atau membagikan kebahagiaan kepada orang lain, kan seperti itu. Nah, ketika Islam itu masuk ke Majapahit, kan tidak bisa serta-merta, misalkan seperti sekarang untuk Islamisasi istilahnya itu menyebarkan agama Islam dengan cara berceramah, kemudian menceritakan, mengkisahkan Islam itu seperti apa. Tapi pada saat itu kan nggak bisa seperti itu, karena Islam itu menjadi minoritas, ya kan? Jadi untuk memasukkan Islam, kebudayaan Islam ke dalam Majapahit itu juga Islam harus masuk ke dalam budaya Majapahit itu sendiri, kan seperti misalkan seperti ada bancaan. Nah, bagaimana kalau bancaan zaman dulu, misalkan bancaan zaman dulu yang namanya minuman arak itu kan sudah menjadi hal yang biasa. Tapi di dalam agama Islam itu kan tidak boleh. Nah, gimana caranya bancaan ini menjadi sesuatu hal yang baik? Ya kan seperti itu. Bancaan ini menjadi sesuatu hal yang baik, tidak untuk mabuk-mabukan. Apalagi zaman dulu ada yang namanya Tayuban. Nah, Tayuban itu acara bersenang-senang, ya kan, acara bersenang-senang. Tapi bagaimana sebuah ritual ini menjadi digeser sesuai dengan kebudayaan Islam yang mana tidak menyentuh minuman keras, minuman memabukkan, apalagi seperti Tayuban dengan penari-penari eksotisnya, kan seperti itu. Nah, digeser sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Gimana caranya kalau bancaan ini tetap dilakukan, hanya saja hidangannya itu diganti, kan seperti itu. Hidangannya diganti. Selain itu juga ternyata bancaan ini juga menjadi salah satu media untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kok bisa? Karena apa? Kalau untuk mengumpulkan, misalkan ini di kalangan Hindu dan Buddha, ada seseorang untuk menyebarkan agama Islam, ayo berkumpul ke sini, nggak akan ada yang mau, ya kan. Nah, berarti dia yang harus masuk ke dalam perkumpulan itu, kan seperti itu. Nah, selamatan untuk orang meninggal itu cikal bakalnya dari situ. Gimana caranya meskipun dalam keadaan bersedih kita tetap bersyukur, kan seperti itu. Makanya ketika ada orang-orang yang terlalu fanatik mungkin ya, atau mungkin beberapa aliran yang ada di dalam agama Islam sendiri, selamatan orang meninggal itu nggak perlu, kan ada yang bilang gitu. Ada yang nggak boleh. Nah, sebenarnya ya itu sah-sah saja sesuai dengan keyakinan mereka, kan seperti itu.
Jadi adat istiadat itu sangat banyak sekali yang harus memang dilestarikan dan mungkin ya memang sampai sekarang masih dilakukan seperti itu. Di sini ya Bu. Di sini, tidak hanya di sini saja, di luar Pulau Jawa pun juga masih banyak sekali. Tapi biasa diistilahkan dengan hal yang berbeda gitu Bu. Namanya berbeda bisa. Ya, ada beberapa nama-nama itu, nama dari ritual itu ada yang diganti, tapi ada juga yang masih tetap. Gitu. Kayak misalkan di Papua, itu kan ada adat istiadat yang mengharuskan ketika ada sanak saudara yang meninggal, itu jarinya kan dipotong. Oh iya. Nah, kan ada yang seperti itu juga. Itu juga termasuk adat istiadat yang ada di sana. Namun hingga saat ini itu masih dilakukan atau tidak, masih menjadi perbincangan publik ya saya rasa. Karena apa? Memotong jari, ya kan? Memotong jari. Itu kan sesuatu hal yang bisa dikatakan merugikan ya kan? Merugikan. Ya. Seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eva terkait sejarah Kerajaan Majapahit dari awal tadi berdirinya dari Raja Hayam Wuruk sampai berpindah menjadi Kerajaan Demak ya Bu ya, kalau nggak salah tadi ya Bu ya. Beralih ke Kerajaan Demak dan juga budaya-budayanya tadi dari Kerajaan Majapahit yang sampai sekarang itu masih dilestarikan lah oleh penduduk setempat dan juga penduduk di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton podcast ini. Terima kasih dan semoga setelah menonton podcast ini wawasannya menjadi bertambah mengenai PIM ini, pengelolaan informasi Majapahit, dan juga sedikit tentang sejarah Kerajaan Majapahit dan juga budaya-budaya dari Kerajaan Majapahit tersebut. Dan juga bagi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk berkunjung ke pusat informasi Majapahit ini yang lokasinya ada di Kecamatan Trawulan ya Bu ya, Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur tentunya. Dan juga sebelum kita tutup, kita dari Formato ini ada jargon Bu, mungkin bisa sedikit ikut-ikuti. Jadi nanti kalau kita bilang Formato Unesa, jawabnya iki Mojokerto rek. Gitu ya Bu ya. Siap Bu? Siap. Oke, langsung kita coba ya. Ada gerakan tangannya? Gini aja Bu. Oke. Formato Unesa, iki Mojokerto rek. Baik, terima kasih kepada semuanya. Saya Ilham Ramdhani dan juga Bu Eva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.